Dokter spesialis kulit Ricardo Paniagua yang biasa dipanggil Ricky berasal dari keluarga sederhana di California. Setelah lulus dari Stanford University dengan gelar PhD, Dr. Ricardo pindah ke Dallas, sebuah kota besar di negara bagian Texas. Di sana dia kerja praktek sebagai dokter spesialis kulit atau dermatolog di University of Texas Southwestern Medical Center, sekaligus mengajar di universitas itu. Kepindahannya ke Dallas sekaligus juga mengakhiri pernikahannya dengan istrinya yang tetap tinggal di California dan menolak pindah ke Texas. Pasien-pasien memuji Ricardo sebagai dokter kalem yang sangat perhatian. Di sela-sela kesibukan sebagai dokter dan pengajar, pada Agustus 2012, Dr. Ricardo berkenalan dengan Brenda Delgado lewat aplikasi kencan online. Brenda seorang wanita manis dan lembut. Pertemuan pertama mereka berlangsung mulus. Selanjutnya, hubungan keduanya bertambah intens. Hanya 3 bulan setelah berkenalan, Brenda pindah ke apartemen sang dokter untuk tinggal bersama. Brenda Delgado dan Ricardo Paniagua punya latar belakang mirip. Mereka sama-sama berasal dari keluarga sederhana. Untuk bisa kuliah dan sukses, mereka harus bekerja keras sebab perekonomian orang tua mereka pas-pasan. Ayah Brenda, Luis Delgado, seorang buruh pabrik di Meksiko yang pada tahun 1982 memutuskan pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan lebih baik. Luis Delgado memboyong anak istrinya dan mereka menetap di Dallas, Texas. Brenda adalah anak kedua dari 5 bersaudara dan hanya satu-satunya perempuan. Di Amerika, Luis bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan Maria, ibu Brenda, bekerja di kantor pos dan juga menerima pekerjaan membersihkan rumah orang. Setamat SMA, Brenda sebenarnya ingin kuliah, tapi karena orang tuanya tidak mampu membiayai, dia memutuskan bekerja di sebuah spa yang berlokasi di mall. Brenda belajar hidup mandiri, lepas dari orang tua dan menumpang tinggal di apartemen temannya. Dia juga rajin menabung agar suatu saat bisa melanjutkan pendidikan. Brenda pernah dekat dengan beberapa pria, tapi hubungannya tidak pernah serius. Barulah ketika bertemu dengan Ricardo Paniagua lewat aplikasi kencan online pada tahun 2012, Brenda merasa menemukan pria idamannya. Ricardo baik, kalem, cerdas, dan seorang dokter pula. Setelah kencan mereka menonton konser Jennifer Lopez, hubungan mereka semakin mesra. 3 bulan kemudian, Dr. Ricardo mengajak Brenda tinggal bersama di apartemennya yang bagus di Fitzhugh Urban Flats, sangat berbeda dengan tempat tinggal Brenda sebelumnya. Brenda senang, ini berarti hubungan mereka bertambah serius. Brenda mengajak Ricardo ke rumah orang tuanya dan memperkenalkan sang dokter kepada Luis dan Maria. Hubungan keduanya semakin erat karena mendapat restu dari orang tua. 2 bulan kemudian, tidak disangka Brenda hamil. Dia dan Ricardo kaget. Akhirnya keduanya sepakat menggugurkan kehamilan Brenda. Brenda sedih, tapi dia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti dia dan Dr. Ricardo akan punya anak. Pada tahun 2013, setelah punya uang cukup untuk kuliah, Brenda melanjutkan pendidikan di Sekolah Dental Hygiene, program perawatan dan kesehatan gigi di Sanford Brown College. Di hari pertama saat mahasiswa diminta memperkenalkan diri masing-masing, Brenda tampil berbeda. Dia hanya sedikit menyebut tentang dirinya, dan lebih banyak bercerita tentang kekasihnya, Dr. Ricardo Paniagua. Orang-orang menganggapnya aneh. Meski masih kuliah, Brenda sudah mendapat pekerjaan sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan. Sebagai kekasih yang bertanggung jawab, Brenda tidak melulu berharap dibiayai oleh Ricardo, meskipun pria itu adalah dokter dengan gaji berkali lipat dibanding dirinya. Brenda yang sekarang sudah punya income sendiri, ikut membantu membayar sewa apartemen. Peristiwa paling manis yang selalu diingat Brenda saat tahun 2014, Ricardo memberikan promise ring padanya, cincin yang melambangkan janji dan komitmen cintanya pada Brenda. Sebagai balasannya, Brenda mengajak Ricardo liburan romantis ke Meksiko, sekaligus memperkenalkan Ricardo kepada seluruh kerabatnya di sana. Brenda yakin hubungannya dengan Ricardo tak lama lagi akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Tapi kebahagiaan Brenda hancur pada bulan Juli 2014. Dr. Ricardo memutuskan hubungan mereka dan minta Brenda pindah dari apartemennya.
Alasan Ricardo memutuskan juga tidak jelas. Mungkin sedari awal sang dokter memang tidak merasa yakin kalau Brenda adalah jodohnya. Brenda hancur. Nilai-nilainya di kampus juga ikut hancur. Meski pindah dari apartemen Ricardo, Brenda tidak mau jauh-jauh dari pria itu. Dia menyewa apartemen yang dekat dengan tempat tinggal sang dokter, hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer. Meski merasa hidupnya hancur, Brenda belum mau menyerah. Dia tahu, dalam hidup semuanya butuh strategi. Setiap hari pikirannya hanya tertuju pada sang dokter. Setiap hari yang dilakukannya adalah menyusun strategi agar sang dokter kembali padanya. Menurut Brenda, cara terbaik adalah dia harus sering bertemu dengan Dr. Ricardo. Tapi kalau dia mengajak bertemu, tentu Ricardo akan menolak sebab mereka sudah putus. Jadi cara terbaik adalah dengan merancang pertemuan tidak disengaja. Untuk melakukan hal itu, tidak sulit bagi Brenda. Kebetulan sejak diputuskan, dia selalu mengikuti Ricardo kemana-mana. Sebagian besar waktunya habis hanya untuk menguntit Ricardo, melacak kegiatannya, dan mengintai kehidupannya dari pagi hingga malam. Ricardo sekarang menjadi obsesi terbesar dalam hidupnya. Brenda merasa beruntung sebab dia tahu password email Ricardo juga password iCloud miliknya, sehingga dia bisa membaca seluruh isi email dan SMS yang ada di ponsel Ricardo. Waktu masih pacaran dengan sang dokter, Brenda juga telah mendownload aplikasi di ponsel si dokter untuk melacak lokasinya dan masih menyimpan kunci duplikat ke apartemen Ricardo sehingga dengan leluasa dia dapat mengetahui kegiatan dan kehidupan si dokter dan semua rencana-rencananya. Brenda tahu bulan September 2014, Dr. Ricardo mendaftar ikut kursus dansa salsa. Beberapa kali Brenda menguntit si dokter ke tempat latihan salsa, lalu beberapa minggu kemudian Brenda ikut mendaftar belajar salsa. Di hari pertama dia tampil secantik mungkin, hadir di kelas salsa lebih awal, bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu Ricardo datang ke kelas salsa, pria itu kaget melihat mantannya ada di situ. Brenda tak kalah kagetnya, tentu saja berpura-pura kaget. Dia bilang, "Aku tidak tahu kau juga ikut kelas salsa, Ricardo." Ricardo benar-benar surprise, tapi tidak mempertanyakan hal itu. Bukankah dalam hidup kebetulan-kebetulan selalu terjadi? Sejak bertemu di kursus dansa salsa, hubungan Brenda dan Ricardo yang sudah putus kembali terjalin. Brenda senang, taktiknya berhasil. Mereka bersalsa bersama dan akhirnya kembali pacaran. Meski kali ini si dokter tidak mengajaknya tinggal bareng, hal itu tidak masalah buat Brenda. Dia harus bersabar. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, dia akan buat Dr. Ricardo semakin cinta padanya. Orang tua Brenda yang melihat anaknya kembali berhubungan dengan Ricardo pernah menanyakan pada sang dokter tentang kelanjutan hubungan mereka. Ricardo menegaskan hubungannya dengan Brenda serius dan tidak main-main. Tapi sebenarnya dalam hati Ricardo kembali ragu, benarkah Brenda jodoh yang dicarinya selama ini? Setiap hari Ricardo makin bimbang. Di bulan Februari 2015, Dr. Ricardo mengetik sebuah email yang akan dikirimnya kepada Brenda kekasihnya yang tentu saja sebentar lagi akan jadi mantannya. Katakanlah email yang akan dikirimkannya itu seperti surat putus, karena Ricardo memang bermaksud memutuskan hubungan cintanya dengan Brenda. Apa alasannya? Dia sendiri tidak mengerti. Dia hanya merasa sudah tidak sreg berhubungan dengan Brenda. Dr. Ricardo memencet tombol send dan terkirimlah email itu. Sementara itu di kampus, Brenda Delgado membuka email dan menemukan satu email dari kekasihnya sang dokter. Begitu membuka dan membaca isi email, betapa terkejutnya Brenda. Hatinya hancur untuk kedua kalinya. Dr. Ricardo telah memutuskannya. 2,5 tahun mereka pacaran dan sudah pasti Brenda berharap suatu hari Ricardo akan melamar dan menikahinya. Meski sangat kecewa, Brenda berusaha menunjukkan sikap positif. Dia dan Ricardo sepakat untuk tetap berteman baik meski sudah putus. Untuk apa bermusuhan dan saling benci? Keduanya sudah dewasa dan salah satu ciri orang yang bersikap dewasa adalah mampu menghadapi perpisahan dengan bijak. Meski keduanya sudah mengambil jalan masing-masing, mereka masih berkirim SMS dan saling menanyakan kabar.
Tapi herannya, setelah putus, Ricardo malah sering bertemu Brenda tanpa sengaja, di restoran, juga di lokasi jogging. Sang dokter berpikir, wajar saja, mereka kan tinggal satu kota. Si dokter tidak tahu sang mantan sebenarnya mengetahui semua gerak-gerik dan aktivitasnya. Brenda berusaha bersabar. Dia yakin meski sang dokter mulai kencan lagi dengan wanita-wanita lain, semua itu hanya sekedar iseng, tidak ada yang serius. Brenda yakin Dr. Ricardo masih mencintainya dan pada saatnya nanti akan kembali padanya. Brenda hanya perlu menunggu. Akhir-akhir ini, hari-hari Dr. Ricardo terasa lebih cerah dari biasanya. Semuanya karena Kendra Hatcher, wanita berusia 35 tahun yang juga tinggal di Dallas. Saat awal bertemu di bulan Mei 2015, keduanya langsung tertarik. Kendra Hatcher dikenal sebagai dokter gigi yang cantik, lahir dan dibesarkan di Pleasant Plains, sebuah kota kecil di negara bagian Illinois. Dia lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi di University of Kentucky. Kendra aktif dalam kegiatan sosial. Dia pernah bekerja untuk Habitat for Humanity, organisasi non-profit yang menyediakan perumahan bagi orang-orang tidak mampu. Dia juga pernah berkunjung ke Ekuador untuk memberikan pengobatan gigi gratis pada anak-anak yang tidak mampu. Semua teman-temannya menyukai sifatnya yang pemurah. Kendra sudah pernah menikah tapi bercerai. Sekarang dia bekerja di sebuah klinik gigi dan tinggal di sebuah apartemen mewah di Dallas. Teman-temannya bilang kalau Kendra lewat, semua mata laki-laki langsung tertuju padanya. Tapi Kendra selalu bersikap biasa-biasa saja dan malah jatuh hati pada si dokter kalem Ricardo Paniagua. Sejak pertemuan pertama mereka bulan Mei 2015, hubungan Kendra dan Ricardo semakin intens. Sepanjang musim panas, keduanya tidak bisa dipisahkan. Mereka makan malam bersama di restoran-restoran terbaik, saling memamerkan foto kebersamaan mereka di Facebook. Mereka bahkan berencana untuk menikah. Kali ini Ricardo kelihatannya serius. Dia merasa telah menemukan tambatan hatinya. Dr. Ricardo yakin dokter gigi Kendra lah jodoh yang dinantinya selama ini. Pada bulan Juni 2015, Ricardo mengirim email kepada mantannya Brenda dan memberitahu bahwa dia telah menemukan wanita idamannya. Ricardo tidak menyebutkan nama wanita itu, dia hanya bilang bahwa hubungan mereka sangat serius. Ricardo yang malang. Tanpa dia beritahu pun, Brenda sudah tahu semua sepak terjangnya. Tanpa diberitahu pun, Brenda sudah tahu nama pacar barunya itu sebab dia punya akses ke akun email dan iCloud Ricardo. Lagi-lagi Brenda beruntung. Facebook Kendra open for public, semua orang bisa melihatnya. Tanpa susah payah, Brenda bisa mengetahui kehidupan Kendra yang ditampilkannya lewat Facebook. Brenda tidak akan membiarkan siapapun merebut Dr. Ricardo, pujaan yang jadi obsesinya. Tapi Brenda berusaha bersikap normal. Dia tidak pernah menunjukkan sikap marah, cemburu, atau menyerang pacar Ricardo di Facebook dengan akun palsu. Dia selalu menunjukkan sikap baik kepada Ricardo. Ketika mobil Ricardo rusak, Brenda langsung turun tangan mengurus agar mobil itu diperbaiki di bengkel temannya. Selama mobil itu diperbaiki, Brenda dengan setia mengantar jemput Ricardo dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Tapi begitu sampai di apartemennya seorang diri, Brenda menangis, marah, dan mengamuk. Pikirannya hanya tertuju pada Ricardo dan pacar barunya. Setiap saat Brenda mengecek Facebook Kendra. Dia tahu Kendra dan Ricardo sering pergi liburan bersama-sama. Brenda benci. Dulu selama pacaran, Ricardo tidak pernah mengajaknya kemana-mana. Dia screenshot foto-foto Ricardo dan Kendra dan disimpannya di ponsel miliknya. Pada akhir Agustus 2015, Ricardo dan Kendra berkunjung ke San Francisco yang merupakan perjalanan ketiga mereka ke California di musim panas itu, dan mereka memuat foto mereka di Facebook naik sepeda tandem dan go-kart. Rencananya saat Labor Day atau Hari Buruh pada bulan September, mereka akan liburan lagi ke Cancun, Meksiko, dan dilanjutkan ke Pleasant Plains di Illinois untuk bertemu keluarga Kendra dan menghadiri festival musim gugur di sana. Brenda geram, baru 3 bulan bersama, Ricardo dan Kendra sudah membicarakan tentang pernikahan. Sementara itu, pada 26 Agustus 2015, Brenda lulus kuliah dari Sanford Brown College. Sang dokter mengirimnya ucapan selamat atas kelulusannya.
Tapi Ricardo juga mengatakan mulai 31 Agustus dia akan pindah ke Sacramento, California karena mendapat tawaran praktek di sana bulan Oktober. Bagi Brenda, kabar itu sangat menyakitkan. Dia tahu akan semakin jauh dari Ricardo. Bersama Kendra, Ricardo akan pindah ke California, memulai hidup baru mereka di sana, meninggalkan Brenda begitu saja di Dallas. Kesabaran Brenda habis sudah. Kini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Obsesi Brenda pada Ricardo dan Kendra tidak terbendung lagi dan semakin berbahaya. Dia tidak malu-malu mengutarakan niatnya pada orang lain. Dia bahkan memanfaatkan Roberto Menendez, seorang salesman mobil yang naksir padanya, untuk mengantarnya mengintai Ricardo. Berjam-jam keduanya berada di mobil Roberto hanya untuk mengintai si dokter. Saat teman SMA-nya Milton Martinez mengajaknya dinner, lagi-lagi selama dinner Brenda hanya membicarakan Ricardo Paniagua dan pacar barunya Kendra. Dia bahkan sempat bertanya pada Milton apakah dia kenal orang yang bisa membunuh orang lain. Saat itu Milton menegaskan agar Brenda jangan pernah berpikiran seperti itu. Kepada sepupunya, Moses Martinez, Brenda menawarkan dia akan membayar atau membelikan mobil untuk Moses jika pria itu bersedia menakut-nakuti dan mengancam Kendra dengan tongkat baseball yang terbuat dari besi. Moses segera menolak tawaran itu dan menganggap Brenda mabuk. Brenda semakin gelisah, semua orang menolak membereskan orang yang dibencinya. Dia cari taktik baru. Kebetulan seorang temannya dulu saat bekerja di sebuah spa di mall yang bernama Jennifer Escobar sedang kesulitan keuangan. Brenda mengajaknya tinggal di apartemennya. Dan apa yang terjadi? Setiap hari Brenda membombardir Jennifer dengan cerita tentang Ricardo dan pacar barunya. Brenda minta agar Jennifer memberi pelajaran pada Ricardo dan Kendra. Pukul Ricardo dengan baseball bat sampai koma. Suntikkan narkoba ke dada Kendra sampai overdosis atau pukul dia sampai mati. Begitu kata Brenda. Sebagai imbalannya, Brenda akan membelikan narkoba atau mobil untuk Jennifer. Mendengar perkataan Brenda yang mengerikan itu, Jennifer ketakutan. Dia menganggap Brenda sudah pada tingkatan super obses. Jennifer buru-buru pindah dari apartemen Brenda. Brenda tidak kehabisan akal. Dia segera mendekati teman Jennifer bernama Crystal Cortez berusia 23 tahun. Dia mengundang Crystal dan anaknya ke apartemennya, memperlakukan mereka dengan sangat manis dan mentraktir mereka macam-macam. Setiap Brenda curhat, Crystal mendengarkan dengan penuh perhatian. Brenda mengeluh kepada Crystal, Ricardo tidak memperhatikannya lagi karena Kendra. Sebab itu, Kendra harus dilenyapkan. Brenda menawarkan $500 kepada Crystal untuk membunuh Kendra. Crystal meskipun sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan, menyanggupi karena perlu uang untuk biaya hidup dirinya dan anaknya. Selama beberapa hari, Brenda dan Crystal membuntuti Kendra di seputar Dallas. Cara yang terbaik untuk membunuh Kendra adalah dengan ditembak, tapi keduanya tidak mengerti senjata. Brenda ingin menyewa pembunuh bayaran dan menanyakan pada Crystal apakah dia kenal seseorang yang mau membunuh Kendra dengan pistol. Pilihan kemudian jatuh pada Christopher Love, seorang kenalan Crystal. Christopher mendapatkan income dari menjual ganja dan sudah sering berurusan dengan polisi mulai dari kasus perampokan dan penyerangan. Brenda kemudian menawarkan tugas membunuh Kendra pada Christopher dengan iming-iming imbalan narkoba plus uang tunai. Christopher yang memiliki pistol menerima tawaran itu. Brenda menetapkan pembunuhan dilakukan 2 September 2015, sehari sebelum Kendra dan Ricardo berangkat ke Cancun, Meksiko. Pada hari H, 2 September 2015, Brenda meminjam Jeep Cherokee milik Jose Ortiz, pemilik bengkel temannya, untuk dipakai Crystal dan Christopher. Dalam melakukan aksi pembunuhan, Brenda tidak ikut. Dia merancang alibi datang ke perpustakaan kota bersama temannya dan setelah itu makan di restoran bersama Jose Ortiz, si pemilik bengkel. Sementara itu, berbekal data tentang Kendra dan jenis mobilnya, Crystal dan Christopher menunggu di parkiran apartemen Kendra, bersiap melakukan aksi brutal mereka. Mereka akan membuat seolah aksi ini adalah perampokan. Crystal bertindak sebagai sopir, sedangkan Christopher bersembunyi di jok belakang mobil. Saat mobil Toyota Camry putih milik Kendra melintas dan parkir, Christopher segera keluar dari mobil dengan pistol di tangan. Begitu berada di dekat Kendra, pria itu melepaskan tembakan.
Peluru menembus kepala Kendra. Kendra terkapar di lantai parkir, tewas seketika berlumuran darah. Christopher merampas tas Kendra lalu kembali ke Jeep Cherokee. Kedua pelaku segera kabur. Pembunuhan terjadi sekitar pukul 7.45 malam. Saat jasad Kendra ditemukan penghuni apartemen, polisi pun segera dipanggil ke TKP. Polisi yang sudah mengumpulkan data tentang Kendra Hatcher menghubungi Dr. Ricardo yang diketahui merupakan pacarnya. Saat ditanyai polisi, Ricardo yang masih dalam kondisi syok mengatakan tidak tahu siapa pembunuh Kendra. Dia tidak mencurigai siapapun yang punya niat buruk pada kekasihnya itu. Bingung dan sedih atas kejadian itu, Ricardo segera memberitahu Brenda mantannya. Brenda menghibur Ricardo, bahkan mengantar makanan ke apartemen Ricardo dan mengatakan dia akan selalu berada di sisi Ricardo menghadapi tragedi ini. Pada saat yang sama, polisi juga memeriksa CCTV parkir dan melihat dua orang di dalam Jeep Cherokee yang dicurigai membunuh Kendra. Polisi melacak Jeep tersebut dan menemukan kendaraan itu adalah milik Jose Ortiz, si pemilik bengkel. Jose menjelaskan pada 2 September 2015 mobil itu dipinjam oleh Brenda Delgado dan temannya yang bernama Crystal. Lewat informasi ini, polisi lalu mendatangi Brenda dan Crystal dan membawa mereka ke kantor polisi untuk ditanyai secara terpisah. Brenda mengakui tidak tahu tentang pembunuhan Kendra. Seharian dia bersama temannya di perpustakaan kota dan makan malam di restoran bersama Jose Ortiz. Karena tidak ada bukti dan alibi Brenda kuat, polisi pun membebaskannya. Sementara itu di depan polisi, Crystal Cortez mengatakan tidak ikut merancang pembunuhan Kendra. Dia dan Christopher Love hanya dipakai Brenda untuk membunuh Kendra. Penyidik kemudian menawarkan plea bargain kepada Crystal, semacam negosiasi, yaitu pelaku menyatakan diri bersalah dan sebagai gantinya hukuman akan diperingan. Crystal diminta bersaksi untuk memberatkan Brenda Delgado sebagai otak pelaku pembunuhan. Berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, polisi bersiap menangkap Brenda Delgado. Tapi ternyata wanita itu sudah kabur ke Meksiko. FBI turun tangan dan mengumumkan Brenda Delgado sebagai buronan dengan hadiah $100.000. Brenda Delgado termasuk dalam daftar 10 buronan yang paling dicari FBI atau FBI 10 Most Wanted Fugitive. Daftar buronan semacam ini telah dibuat oleh FBI sejak tahun 1950-an dan hingga kini dalam sejarahnya, dari total 500-an buronan, hanya 10 wanita yang masuk dalam daftar tersebut termasuk Brenda Delgado. Pemerintah Amerika meminta pemerintah Meksiko untuk mengekstradisi Brenda ke Amerika. Pemerintah Meksiko mengizinkan dengan syarat Brenda tidak boleh dijatuhi hukuman mati karena Meksiko tidak mengakui adanya hukuman mati. Amerika setuju. Brenda ditangkap di Meksiko bulan April 2016 dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Pada 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada 3 pelaku pembunuhan Kendra Hatcher. Crystal Cortez karena telah menerima plea bargain dijatuhi hukuman penjara 35 tahun, namun bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani separuh hukuman. Sedangkan Christopher Love sebagai pelaku penembakan dijatuhi hukuman mati. Brenda Delgado yang seharusnya juga dijatuhi hukuman mati sebagai otak pelaku pembunuhan, akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hal ini disebabkan karena pada saat proses ekstradisi, Amerika sudah berjanji pada Meksiko tidak akan menghukum mati Brenda Delgado. Di persidangan, keluarga Kendra Hatcher mengecam perbuatan keji Brenda. No matter how envious you were of any human being, it does not give you the right to destroy lives. Many lives, your own family's lives, our lives, Kendra's lives, my children's lives. Who the hell do you think you are, Brenda? You, Brenda Delgado, have earned your spot on this earth behind cold steel bars for the rest of your miserable, pathetic life. Dr. Ricardo Paniagua sekarang menetap dan praktek di California. Sang dokter mungkin tidak pernah berpikir seorang wanita bisa begitu terobsesi padanya sehingga nekat melakukan apa saja untuk mendapatkan dirinya, termasuk dengan cara membunuh. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.